A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian barulah kita masuki yang keberapa sekarang? Yang ke-8. Thariqahnya, cara menghafalnya. Nah, ini sangat penting sekali ini, ya. Ini cara menghafalnya. Bagaimana cara menghafalnya? Sudah siap? Ya. Siap? Siap. Ya. Setelah kita urutkan semuanya, ya, maka kita sudah siapkan Al-Qur'annya, ya, mushafnya kita sudah siapkan, ya. Kita akan coba, ya, membuka ayat yang belum dihafal. Antum belum menghafal kan? Surah Al-Baqarah. Saya ambil contoh surah Al-Baqarah. Silakan ambil Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah. Nah, ya. Surah Al-Baqarah, ya. Ayat 275. Ya, ayat berapa? 275. Silakan dibuka. Ya. Pertama-tama yang kita harus lakukan adalah memanaskan terlebih dahulu otak kita. Ya, ayat 275. Sudah dapat? Ya, ya. Sebelum kita menghafal, apa yang kita lakukan? Pemanasan dulu. Antum kalau mau olahraga butuh nggak pemanasan? Butuh pemanasan. Sama ketika mau menghafal juga butuh apa? Pemanasan. Mau sholat fardu saja kita diperintahkan apa? Sunnah rawatib. Supaya nanti ketika sholat fardunya kita sudah dalam keadaan khusyuk menghadap Allah. Ya. Nah, jangan ketika menghafal langsung ngapalin. Akhirnya apa? Akhirnya otaknya nanti kram, ya, ya. Tiba-tiba mandek. Kenapa? Karena enggak pemanasan terlebih dahulu. Nah, paham nih sekarang nih? Pemanasan dulu. Bagaimana pemanasannya? Ya, baca terlebih dahulu ayat yang sudah dihafal di luar kepala kita. Apa saja yang sudah hafal di kepala. Baca, ya, dengan suara yang keras. Kalau kita di tempat yang tidak mengganggu orang lain. Kalau di kamar, makanya tadi kita pilih tempat di kamar yang tersendiri supaya nggak mengganggu, ya, istri atau anak-anak kita yang masih tidur, ya. Atau kalau mau di masjid, nggak ada siapa-siapa di masjid kan? Kenapa kita baca dengan keras? Ya, supaya seluruh tubuh kita bergerak mengalirkan darah ke otak kita dengan gerakan tersebut. Sehingga bersemangat kita, ya, duduk yang tenang, ya, baca surah yang kita telah hafal di luar kepala, ya, dengan suara yang keras. Duduk yang baik, duduk orang yang sedang belajar sungguh-sungguh, bukan sambil nyender. Udah, saya sudah sering lihat, apanya nyender ada. Halas 1 jam 2 jam boro-boro 1 baris. Kenapa? Nyender.
itu ya, mau menghafal itu ibarat HP muter terus. Ya. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya udah dipakai buat istirahat, nyender, sehingga dia nggak jalan-jalan. Ya. Bangkit duduknya yang sikapnya untuk menghafal, sikap untuk apa? Berjihad dalam menuntut ilmu. Ya. Kalau nyender, masya Allah udah kelihatan azamnya udah nggak ada, semangatnya udah hilang. Coba aja sebentar juga tidur, bener tidur dia. Sebentar tidur dia. Ya. Nggak bisa. Pejuang-pejuang mau menghafal seperti itu nggak bisa. Nah hari ini saya buka ya kuncinya, supaya antum bersemangat. Mungkin akan memakan waktu yang agak lama ini kajian kali ini, nggak apa-apa. Baik, baca yang misalnya paling tidak surah Al-Fatihah, paling tidak terakhir itu mau baca apa yang belum di luar kepala semua. Paling tidak surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah dengan suara yang keras dan bahkan dengan seakan-akan antum sedang berdiri di hadapan seorang ustadz, seorang guru, atau berdiri menjadi imam. Antum baca, lantunkan ayat dengan sebaik-baiknya. Antum baca dengan keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, semangat bacanya seperti itu. Ya, ini untuk apa? Pemanasan, ya. Boleh lakukan pemanasan ini 3 sampai 5 menit. Sudah pemanasan, sudah siap otak untuk menghafal, barulah kita lihat ayat yang akan kita hafal. Nah, lihat Al-Baqarah 275. Ya, Al-Baqarah ayat 275. Sudah lihat semuanya? Sudah lihat semuanya? Masya Allah. Semangat. Lihat ayatnya. Ya, kita sambil melihat, kita baca dalam hati kita. Kita ukir ayat yang kita lihat dan kita baca dalam hati itu, kita ukir. Atau dengan ungkapan yang lain, kita jadikan lensa kedua mata kita sebagai alat fotokopi. Ya, sebagai apa? Alat fotokopi. Kita sedang fotokopi satu ayat ini atau satu baris yang pertama, kita sedang fotokopi ya, dari mushaf kita fotokopi masuk ke hati. Ya, paham? Ya. Setelah kita lihat, ya, kita sudah fotokopi baik-baik, ya. Makanya buka matanya lebar-lebar. Ya, jangan menghafal. Sudah. Matanya begitu. Apalagi udah kucek-kucek.
Buka mata lebar-lebar, fotokopi. Ya. Ketika dapat fotokopinya masuk ke hati, barulah kita akan mulai membaca. Targetkan ya, untuk yang awal kita akan membaca. Dalam hal ini saya akan beritahukan bahwa setiap orang itu kemampuannya berbeda-beda. Ya, kemampuannya berbeda-beda. Ada yang dia bisa baca satu baris. Ada yang belum sanggup satu baris, enggak apa-apa, tetap mulai setengah baris. Ya. Mulai begitu. Ya. Nah, karena itu saya akan mulai ya dengan contoh yang setengah baris. Ya. Mungkin antum ada yang sanggup satu baris sekali baca, boleh, nafasnya kuat ya dan ya bisa sanggup. Ya. Maka kita baca dengan suara yang keras ya, setengah baris ya. Setelah membaca ta'awudz kita baca alladzina ya'kuluna riba. Coba baca. Baca sekali, setelah nempel tambah lagi 2 kali. Kalau masih belum juga 3 kali sambil melihat mushaf. Setelah 3 kali tutup mushafnya, dendangkan oleh kita sendiri. Alladzina ya'kuluna riba, alladzina ya'kuluna riba, alladzina ya'kuluna riba. Begitu baca sampai 10 kali. Coba baca 1, 2, 3. Tutup Qur'annya dulu, tutup Qur'annya. Tutup Qur'annya. Ayo silakan baca 1, 2, 3. Alladzina ya'kuluna riba, alladzina ya'kuluna riba, alladzina ya'kuluna riba, alladzina ya'kuluna riba, alladzina ya'kuluna riba. Cukup 5 kali. Coba Abu Uwais baca. Alladzina ya'kuluna riba, alladzina ya'kuluna riba. Masya Allah, gampang kan? Gampang kan? Oh, susah banget kan? Sudah hafal setengah baris. Ya, kita lanjutkan kemudian ke setengah baris lagi. Ya, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi, la yaqumuna illa kama yaqulul ladzi, la yaqumuna illa kama yaqulul ladzi. Setelah hafal tutup lagi. Ya, coba diulang sambil melihat. Silakan 1, 2, 3, 3 kali. Siap, tutup ya, tutup mushafnya ya. Siap ya, baca ya. 1, 2, 3. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi. Terus lagi. Silakan Abu Uwais. la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi. Masya Allah, bisa.
la yakumuna illa kama yakumul ladzi. Abu Afwas La yakumuna illa kama yakumul ladzi. Masya Allah ya. Silakan Erwin. La yakumuna Illa ya la yakumuna alladzi. Masya Allah, masih goyang ya. Ayo Ulil. La yakumuna illa kama yakumul ladzi. Masya Allah ya. Mudah kan ya. Nah, setelah kita dapat satu baris dengan metode 2 kali potong, artinya dibagi dua, ya. Sekarang tiba waktunya menggabungkan, ya. Tiba waktunya apa? Menggabungkan, ya. Maka kita tutup kembali, kemudian kita baca dengan apa yang sudah kita ingat tadi, ya. Masih ingat? Ya, silakan, ya. Dibaca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Nah, begitu, ya. Diulang-ulang sampai 10 kali, ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi. Dibaca 10 kali. Setelah 10 kali, ya, berarti sudah apa? Semakin kuat, ya. Semakin kuat hafalan. Coba dibaca 10 kali masing-masing, sendiri-sendiri. Ayo, 1, 2, 3, 10 kali. Hitung sendiri-sendiri. Suaranya makin pelan. Semangat, ya, taib, ya. Ketika sudah, ya, diulang-ulang, maka insya Allah akan mendapatkan hafalan 1 baris. Kemudian lanjutkan kembali, ya. Lanjutkan kembali dengan kalimat berikutnya. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Ayo ulang. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. 3 kali. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Nah, ya, ditutup kemudian, ya, ditutup lagi Al-Quran. Sama seperti sebelumnya, ditutup lagi, ya, diulang-ulang, ya. Yatakhabbatu syaitanu minal mas. Yatakhabbatu syaitanu minal mas. Yatakhabbatu syaitanu minal mas. Terus sampai 10 kali, ya. Kalau perlu, ya, perhatikan baik-baik. Kalau perlu 10 kali itu kita baca tanpa bernafas, ya, tanpa bernafas, ya. Supaya apa? Supaya, ya, ketika kita tidak bernafas, ya, maka bacaan yang kita baca itu langsung naik ke otak dan hati kita dan
ukir di dalamnya. Paham? Ya. Ambil napasnya dalam-dalam, ya. Dari hidung ngambilnya, ya, dari hidung. Bukan dari mulut. Ya, Allah jadikan, ya, hidung kita ini alhamdulillah terbuka 24 jam. Ya. Nggak ada yang tertutup hidungnya kan? Beda dengan apa? Mulut. Kalau mulut bisa tertutup. Makanya bernapas itu dari hidung. Ya, hidung kita terbuka 24 jam. Ya, ambil napas, ya. Kemudian keluarkan dengan membaca. Yatakhabbatu asyaitanu minal mas. 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 10 kali tanpa nafas. Ya. Setelah hafal kembali lagi seperti semula. Apa? Dibaca dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya, dibaca sekaligus. Ya. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ayo baca 1 2 3. Ada yang nggak baca, ada yang masih baca. Ini yang baca belum yakin, ya, belum yakin dengan kemampuan dirinya, ya, tidak yakin. Maka harus yakin, ya. Antum setelah mendengar, ya, awal yang tadi, antum sudah yakin, sudah naik semangatnya berlipat-lipat. Maka yakin, ya. Taib, ya. Dan begitu seterusnya. Saya kalau baca satu ayat ini nanti bisa lama lagi nih, ya. Tapi antum sudah dapat, ya, contohnya. Dan begitu seterusnya, disambung. Ya. Nah, apabila di tengah jalan, ya, antum mulai penat. Biasa kan, namanya olahraga, ini olahraga otak. Kan ada penatnya kan? Ya. Kalau di tengah hafalan itu antum mulai penat, mulai panas tuh, ya. Boleh istirahat. Ya, ngopi dulu, ya. Minum dulu, ya. Nah, ini sudah disiapin, ya, ini kopinya nih, ya. Masya Allah. Silakan ngopi dulu, minum dulu, ya. Ya. Setelah minum, ya, kita lanjutkan lagi, ya, baca kalimat seterusnya. Kita baca lagi. Lalu Ustaz, bagaimana kalau kita sudah 20 menit? Karena masing-masing orang itu berbeda-beda. Pemula biasanya 20 menit udah penat banget itu. Sudah penat, ya, karena pemula. Ya, sama seperti orang berolahraga, ya, nggak mungkin antum olahraga lari langsung 1 kilo, ya, mungkin berapa, ya, mungkin 250 meter dulu, ya, nanti baru berikutnya meningkat, begitu pula hafalan, ya, kita tingkatkan hafalan kita, ya, berangsur-angsur, tadinya 20 menit, ya, besok nambah lagi, ya. Ini Masya Allah, ya, otak kita itu, ya, bisa meningkat, ya,
menambah kuat, ya. Dan insya Allah kalau kita terus otak kita segarkan, kita hidupkan terus, dia bekerja, maka akan dihindari oleh Allah dari pikun. Amin. Ya. Orang yang pikun itu kenapa? Itu karena tadi otaknya dibawa tidur terus, ya, nggak diajak bekerja, enggak, tidur terus, santai-santai terus. Makanya lama-lama otaknya buntu. Ya. Nah, bekerja yang apa? Bekerja yang positif, ya, bekerja yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Karena otak ini bekerja sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kalau bekerjanya menghafal terus, maka Allah akan mudahkan baginya. Tapi kalau bekerjanya yang negatif, maka dapat itu pikirannya negatif terus, ya. Sampai akhir hayatnya pikirannya jadi apa? Negatif. Nah, buang yang negatif, ya, ganti, ya. Nah, kemudian kalau memang sudah penat, tapi kita masih semangat, penatnya ini dicampur dengan ngantuk, karena memang berat, karena ini qaulan saqila. Bagaimana caranya? Berdiri, jangan ikutin ngantuknya. Udahlah ngantuk, biarin. Nah, ya. Berdiri langsung. Kita cas, ya, otak kita dengan berdiri supaya darah dari kaki, dari pahanya mengalir lagi, ya. Berdiri, kemudian kalau sudah merasa segar kembali, silakan duduk. Tapi kalau duduk ternyata balik lagi ngantuk lagi, jangan duduk lagi. Menghafal sambil memegang mushaf, berdiri, ya. Makanya antum lihat kalau di Mekah, di Madinah itu orang-orang yang lagi menghafal, ya, supaya nggak ngantuk mereka apa? Mereka gerak-gerakin badannya. Supaya apa? Nggak ngantuk, ya. Digerakin badannya supaya bergerak, ya. Itu maksudnya. Jangan ngantuk, udah turutin ngantuk, sudah tidur, habis sudah. Ya? Ya. Bangun berdiri, ya, kita ibarat sedang mencas, ya, karena baterai kita mulai lemah, dicas dengan berdiri, ya. Kita baca lagi ayat, ya, atau kalimat selanjutnya, lalu kita 3 kali baca, kita tutup, kita sambil jalan terus begitu, ya. Usahakan setiap kita duduk di dalam suatu tempat duduk, kita targetkan. Pokoknya hari ini saya harus setengah halaman. Targetkan. Jangan berhenti kalau belum setengah halaman. Ya. Harus punya target. Ya. Ini ngapal nggak punya target? Ya, sekenanya lah. Ya sudah, nggak bisa seperti itu, ya. Target, ya, yang harus kita, ya, jalankan. Yang berikutnya, setelah kita sudah yakin target kita setengah halaman atau 1/3 halaman, nggak jadi masalah, ya, bisa dibagi 3, satu halaman itu 1/3, bisa dibagi 2, bisa dibagi, ini bagi yang sudah, ya, kuat, ya, dia bisa 1 halaman, silahkan. Targetkan. Setelah target selesai, uji apa yang telah kita hafal. Bagaimana ujinya? Datang duduk di hadapan ustadznya, setor hafalannya, ya, setor tadi yang sudah dihafal tersebut, diuji benar tidak, karena tadi sendiri kan, sendiri dia hafalannya. Sekarang diuji, ya, apakah dia benar-benar hafal atau tidak. Baik, ya. Kalau sudah diuji dan lulus, walhamdulillah. Tapi jangan magrur, jangan merasa bangga dulu, jangan. Tinggal berusaha apa? Murojaah. Ya. Dan murojaah. Lalu setelah itu, ya, pakai murojaahnya.
Ya, yang nanti insya Allah pada sesi yang berikutnya insya Allah nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara murojaah kita, ya, supaya kita bisa mempertahankan hafalan-hafalan yang sudah kita miliki.